Semua imam memiliki dua murid. Semua imam memiliki dua murid yang meriwayatkannya dengan jalan yang berbeda. Tadi kan Imam Asim nih, Imam Asim pun dua muridnya. Satu Hafs, satu lagi saya lupa namanya, ya. Itu cara bacanya beda, cara bacanya. Satu imam memiliki dua riwayat, dua perawi yang cara bacanya pun berbeda. Maka kalau 7 imam masing-masing memiliki dua, jadi 14 jadinya. Jadi ada 14 macam model bacaan Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim ya razaqu ya karim, iftah alaina futuhal arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun al-qira'atu bis sab'. Tajuzu qira'atul Qur'ani bil qira'ati as-sab'i al-mujma'i 'alaiha wa la tajuzu bi ghairi as-sab'i wa la bi riwayati syadzah al-manqulah 'anil qurra'i sab'ah. Wa sayati fil bab as-sabi'i insyaallah ta'ala bayan ittifaqil fuqaha'i an istitabati man yaqra'u bisyawad idza qara'a biha. Wa qala ashabuna wa ghairuhum wa qara'a bisyawad fi shalah batala salatuhu in kana 'aliman wa in kana jahilan lam tabtul wa lam tuhsab lahu tilkal qira'ah. Wa qad naqala al-imam Abu Umar ibni Abdul Barri al-Hafidh ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzul qira'atu bisyad wa annahu la yusalla khalfa ma yaqra'u biha. Qala al-ulama man qara'a bisyadhi in kana jahilan bihi aw bitahrimihi urifa dhalika fa in aada ilaihi aw kana 'aliman bihi uzira ta'ziran balighan ila ay yantahi an dhalik wa yajibu ala kulli mutamakkinin minal inkari alaihi wal man'i al-inkara alaihi wa man'ah. Fasal baru, membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah. Jadi bacaan kita nih, yang sering-sering kita baca, kita dengar, ini baru satu qiraat nih, baru satu qiraat. Imam Asim riwayat Hafs, qiraat Asim riwayat Hafs. Jadi kita nih Imam Asim itu ya punya dua murid. Ada yang meriwayatkannya dua orang. Nah, kita nih mengikuti riwayat Hafs. Qiraat 7 ya. Dia ada 7 macam 7 imam qiraat. Ada 7 macam metode qiraat membaca Al-Qur'an ini. Yang kita amalkan di Indonesia ini adalah riwayat Hafs. Riwayat Hafs dari Imam Asim. Imam Asim pakai ain, pakai sad, Asim ain, alif, sad, mim, Asim. Riwayat Hafs, ha, fa, sad, Hafs. Itu disebut qiraatus sab', qiraat yang 7, qiraat yang 7 yang Bapak sering dengar mungkin wadduha wal laili idza saja, itu satu itu. Ya, masih ada lagi yang kita ini wadduha. Ya. Wadur, ada 7 macam lagi, ada 7 macam. Dan sebenarnya bukan 7 macam, ada 14 macam. Jadi semua imam memiliki dua murid. Semua imam memiliki dua murid yang meriwayatkannya dengan jalan yang berbeda. Tadi kan Imam Asim nih, Imam Asim pun dua muridnya. Satu Hafs, satu lagi saya lupa namanya, ya. Itu cara bacanya beda, cara bacanya. Satu imam memiliki dua riwayat, dua perawi yang cara bacanya pun berbeda. Maka kalau 7 imam masing-masing memiliki dua, jadi 14 jadinya. Jadi ada 14 macam model bacaan Al-Quran ini. Itu bagaimana kita baca Al-Quran dengan menggunakan metode itu? Boleh. Boleh membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah yang disepakati.
ya, dan tidak boleh membaca Al-Quran dengan selain qiraat sab'ah atau dan qiraat syadz yang asing, disebut qiraat syadz, ya, dalam bahasa Arab, qiraat yang asing, yang aneh. Walaupun dalam kitab ada, tapi hanya sekedar dinukilkan, ya, dinukilkan, artinya ada satu bacaan seperti ini, tapi cara bacanya itu syadz, aneh. Maka bacaan yang syadz tidak diperbolehkan dibaca baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, qiraat syadz itu hanya untuk dipelajari, diketahui, tidak untuk diamalkan. Itu ada ilmu, suatu ilmu yang hanya dipelajari tapi tak diamalkan. Apa itu? Ya, belajar qiraat syadz. Ya, tahu ilmunya tapi tak boleh kita amalkan, baik di dalam sholat, bahkan kalau dibaca dalam sholat batal sholatnya. Ya, baca Quran tapi jangan cara qiraat syadz, maka batal sholatnya. Bahkan bagi orang yang terbiasa baca Al-Quran dengan bacaan qiraat syadz, ya, ulama mengatakan disuruh untuk bertaubat karena dia telah berbuat dosa. Ya, suruh untuk bertaubat kalau dia punya kebiasaan membaca dan qiraat syadz. Nah, kita mungkin agak bingung dikit ya. Satu B belum clear lagi gitu nih, enggak. Lagi mau yang syadz ya. Tapi untuk ketahui ya, ada 14 macam bacaan qiraat. Di luar itu ada lagi qiraat al-asyarah. Al-asyar namanya, qiraat 10. Jadi ada 7 imam yang disepakati ini boleh baca dengan cara mereka. Ada lagi 3 yang ini enggak mutawatir. 3 ini ya masyhur ya. Jadi 7 tambah 3 jadi 10. Boleh enggak baca dengan qiraat yang 3 ini selain asyarah? Qiraat yang 10 nah, qiraat yang 10 boleh enggak? Diperbolehkan, masih diperbolehkan. Sudah ada lagi yang 4 yang syadz. Totalnya 14. Masing-masing imam memiliki 2 murid. Jadi 28 cara macam qiraat. Yang 14 yang mutawatir disepakati ulama, semua ulama mengatakan boleh baca Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat dengan cara qiraat sab'ah. Adapun yang qiraat asyarah itu ulama ikhtilaf, ada yang mereka tidak membolehkan. Tapi qiraat yang syadz ittifaq ulama sepakat tidak diperbolehkan baca dengan qiraat syadz. Ya. Mudah-mudahan nanti di Jambi ada kelasnya itu insyaallah. Kami saya berniat di Wadi Muqaddas ada kelas qiraat sab'ah, qiraat asyarah. Ya. Ilmunya langka, itu ilmu yang langka. Allah wujudkan insyaallah. Waqala ashabuna wa ghairuhum, dan berkata sahabat-sahabat kita yang lainnya, kalau dia baca qiraat syadzah dalam solat maka batallah solatnya kalau dia tahu. Tapi kalau dia enggak tahu, jahil, dia enggak tahu qiraat syadzah, maka tidak batal solatnya, tetapi bacaannya enggak dihitung. Jadi seolah dia belum baca. Kalau dia baca Al-Fatihah dengan qiraat syadzah, maka seolah dia belum baca Fatihah. Berarti rukunnya masih belum tertunaikan. Ya. Jadi sholatnya enggak batal, tetapi bacaannya enggak dihitung. Kalau dia enggak ulangi baca Fatihahnya, berarti batal. Kurang rukunnya berarti. Kalau dia baca qiraat syadzah di selain Fatihah, kan itu sunnah. Baca surah dalam sholat selain Fatihah itu sunnah. Ya. Maka sholat enggak batal. Imam Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafidh mengatakan, menukilkan ijma' kaum muslimin bahwasanya tidak boleh baca dengan qiraat syadz. Ijma' sepakat ulama. Dan tidak boleh kita sholat di belakang orang yang imam yang bacanya qiraat syadz. Juga enggak boleh. Kalau kita tahu ini imam ini sering baca qiraat syadzah, maka kita enggak boleh bermakmum ke dia. Karena sudah jelas sepakat ulama batal sholatnya. Maka ulama mengatakan kalau dia tahu, kalau dia jahil, dia enggak tahu itu qiraat syadzah, maka dikasih tahu. Ini qiraat syadzah, Syekh. Pak, jangan ulang lagi. Salat batal. Jadi kan kalau dia jahil, salatnya enggak batal. Tapi kalau dia tahu, salatnya batal hukumnya. Nah, kalau dia tak tahu itu qiraat syadzah atau enggak tahu hukum baca qiraat syadzah dalam salat, dikasih tahu. Pak, ini qiraat syadzah, kalau dibaca dalam sholat tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Seandainya dia masih ngulangi setelah dikasih tahu masih diulangi lagi,
maka dia ditakzir. Apa takzir? Dihukum. Takzir ini hukuman yang diserahkan kepada pemimpin, ya, kepada imam atau pemimpin. Tidak ada patokannya, ketentuannya, terserah. Kalau had itu hukuman yang Allah tetapkan, namanya had. Dalam Islam ada dua macam hukuman. Ada hukuman had, ada hukuman takzir. Hukuman had itu hukuman yang Allah yang menentukan, tak bisa dirubah oleh manusia. Bahkan Nabi sendiri pun tak bisa merubahnya. Nabi sendiri pun tak bisa merubahnya. Itu hukuman had. Namanya hududullah, batasan-batasan Allah. Seperti hukuman mencuri. Apa hukuman mencuri? Allah katakan dalam Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakalana bima kasaba nakala minallah. Laki-laki pencuri, perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya. Ya, potong. Itu hukuman potong tangan itu disebut had, disebut had. Hukum. Kenapa? Karena langsung Allah yang menetapkannya. Had ini tidak bisa dibuat oleh manusia, tak bisa dirubah oleh manusia. Pertanyaannya, kok di Indonesia Ustaz kalau mencuri potong tangan? Itu kan hukum Allah itu, hukum Allah. Kenapa enggak ditegakkan hukum Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa ulaika humul fasiqun, wa ulaika humul munafiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang fasik, orang kafir, orang munafik. Dalam Quran disebutkan. Berarti kita munafik semua nih. Jadi hukuman had itu baru ditegakkan ketika kita punya hukum Islamiyah. Kita punya pemerintahan Islam, baru bisa ditegakkan. Selama kita tidak punya pemerintahan Islam, maka tidak bisa ditegakkan. Karena yang menegakkan hukum had hanya pemerintah. Tidak boleh pribadi ataupun golongan. Ya. Jamaah Masjid Nurul Iman, jamaah RT berapa? RT 1 RT, satu lurah, kita sepakat ya, siapa yang salah dihukum had, tak sah. Ya. Ada pencuri potong tangan, maka yang motong tangannya berdosa. Bukan pencuri yang berdosa, ya. Pencuri berdosa karena mencurinya, tapi karena potong tangannya itu, yang motong tangannya berdosa. Karena yang berhak menegakkan hukum had hanya khilafah Islamiyah, pemerintahan Islam. Maka suatu rumah tangga, suatu komunitas, suatu kelompok tidak bisa menegakkan hukum had. Ya. Jadi ada hukuman had. Ya. Nanti fikih mas ya. Hukuman berzina, apa hukum berzina? Itu had ya. Kalau dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, maka dirajam, dilempari dengan batu sampai dia mati. Itu hukumannya. Tak ada kasih sayang, tak tahu menawar lagi. Ingat. Maka Nabi mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, pasti aku potong tangannya juga. Kata Nabi, jangankan orang lain. Fatimah binti Muhammad, anak perempuanku sendiri yang mencuri, aku potong tangannya. Jadi had Allah tak bisa ditawar-tawar. Kalau yang berzina itu belum menikah, apa hukumannya? Dijilid atau dicambuk 100 kali cambuk. Dan taghribu am, diasingkan 1 tahun. Diasingkan, dibuang dari kampungnya selama 1 tahun. Nah, hukum orang yang berzina belum menikah. Itu ya, hadnya zina, hadnya mencuri, kemudian hadnya minum-minuman, mabuk, khamar, minuman keras. Ya, apa? Kalau seorang ya kedapatan naik pengadilan melanggar karena mabuk atau minum minuman keras, apa hukumannya dalam Islam? Hukuman hadnya dicambuk 40 kali cambukan. Dicambuk 40 kali cambukan sampai 80. Sayyidina Umar pada zaman Nabi 40, pada zaman Sayyidina Abu Bakar 40, pada zaman Sayyidina Umar di awal khalifahnya 40, tapi kemudian Sayyidina Umar menambah di akhir khalifahnya menjadi 80. Maka ulama fikih mengatakan dicambuk minimal 40, maksimal 80. Ya, itu hukuman pemabukan. 3, mencuri, berzina, mabukan. Kemudian hukuman qadzaf. Nah, sedikit melencengin tak boleh enggak? Karena kalau bicara masalah qira'ah sab'ah bingung semua kita kan. Qira'ah sab'ah. Hukuman qadzaf, apa itu qadzaf?
menuduh orang lain berzina. Tadi hukuman zina, yang berzina. Sekarang kita menuduh orang lain berzina, namanya qazaf. Ya, menuduh orang lain berzina. Kalau enggak terbukti tuduhan itu, maka orang yang menuduh dihukum. Orang yang menuduh dihukum. Apa hukumannya? Dicambuk. Berapa kali? 80 kali cambuk. Tamanina jaldah, 80 cambuk. Maka tak main-main Pak menuduh orang berzina nih. Termasuk lafaz-lafaz yang dikategorikan menuduh orang berzina adalah penzina. Manggil itu. Yang kita kadang-kadang enggak apa? Anak haram. Anak haram. Berarti kalau kau panggil dia anak haram, berarti kamu menuduh ibu dia berzina. Kamu telah menuduh ibu dia berzina. Mana buktinya, mana saksinya? Tak mampu, kamu dicambukkan. Jangan main-main. Nama hukum qazaf, ya. Oke, tidak ada saya panjangkan, aku panjang satu bab ini nanti ya. Hukuman qazaf yang keempat, saudara. Kemudian yang kelima, hukuman ini semua had yang Allah tentukan langsung. Murtad, keluar dari Islam. Apa hukumannya? Orang murtad ini yuktal, dibunuh. Ya, orang murtad dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, keluar dari Islam, bunuh dia. Itu sudah 5. Tapi sebelum dibunuh, ditahan dulu 3 hari. Selama 3 hari dikasih nasihat, dibujuk lagi untuk kembali pada Islam. Kalau 3 hari kembali pada Islam, sudah. Kalau 3 hari tetap berkeras dalam kekafirannya, murtadnya itu, tak mau Islam, maka dibunuh, dipenggal lehernya. Jadi cara bunuhnya adalah penggal leher. Cara bunuhnya dipenggal lehernya. Saya 5. Kemudian membunuh. Orang yang membunuh orang lain. Orang yang membunuh orang lain. Maka apa hukumannya? Diqisas. Si pembunuh juga dibunuh. Si pembunuh juga dibunuh. Ya. Qisas. Langsung bunuh. Ya. Islam ini nampak kejam. Tapi tak nyakitin, tak zalimi. Daripada disuntik mati. Kejang-kejang dulu enggak. Disedrum. Tersiksa dia, langsung bertebas, darah sakit enggak? Nampak zalim tapi tak menzalimi. Tapi hukuman tegak. Hukuman tegak, aspek jera ada, orang lain takut membunuh, tapi yang terbunuh tak terzalimi. Tapi kalau tak cara Islam, nampaknya kasihan-kasihan tapi menyakiti. Penjara 30 tahun. Kasihanlah 30 tahun. Ngapa masuk 30 tahun tuh? Ya bukannya lain-lain. 30 tahun, ya dia punya istri, punya anak kayak mana? Udah tebas palanya enggak si pembunuh itu. Kecuali kalau seandainya keluarga yang terbunuh memaafkannya. Itu lain lagi. Berapa dah? Sudah 6. Sekarang quta'ut thariq. Penyamun. Apa beda pencuri dengan penyamun? Kalau mencuri ini mencuri diam-diam. Kalau penyamun ini terang-terangan kadang-kadang jalan orang itu. Lah, begal, betul, begal. Ya. Begal, dia punya kekuatan. Dia bisa kalau orang melawan, dia lawan. Dia bunuh orang itu. Terang-terangan. Maka bagi begal ini ya, bajing lompat enggak, kalau bajing lompat dia mukhtalis namanya. Bajing lompat namanya mukhtalis, dia mencuri diam-diam. Kalau ini nih tadi begal yang terang-terangannya cegat orang jalan, mau duit, pistol itu dorongan. Namanya ya sama dengan rampok ya, bejak. Yang terang-terangan, bukan sembunyi. Bukan yang dia ngambil barang lari, itu bukan. Ngambil barang lari, itu bukan. Atau orang yang ngambil barang kafilah panjang, yang paling belakang dia mencuri, paling belakang. Dan dia kalau ketahuan lari dia, tidak. Itu yang mukhtalis. Tak masuk hukuman mencuri, tak masuk hukuman begal. Yang begal itu alaniyah dan terang-terangan. Sehingga orang takut lewat situ. Orang takut lewat situ. Maka apa hukumannya?
hukumannya adalah disilang, dipotong silang, dua langsung. Tangan kanan, kaki kiri, langsung dua. Tangan kanan kiri. Sekali-sekali. Begal yang kedua, tangan kiri, kaki kanan, disilang. Kalau mencuri sikop aja potong. Mencuri yang kedua, tangan kiri. Mencuri yang ketiga, kaki kanan. Mencuri yang keempat, kaki kiri. Mencuri yang kelima, mencuri kelima ta'zir. Tak ada hukuman. Ada yang mengatakan dibunuh, tapi itu dhaif, ya, itu dhaif dan masukh, ya, hukuman yang membunuh pencuri. Ditahan atau dipenjara sampai dia betul-betul tobat dari pencurinya. Ada berapa tuh? Ada penyamun, ya, penyamun dipotong silang. Dah 7 ya. Apa lagi? Korupsi termasuk mencuri dan diam. Ya, selain hukuman had ini termasuk lagi hukuman had, itu tarikus shalah. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dua macam. Meninggalkan sholat karena dia anggap itu juga wajib atau mengingkari kewajibannya, maka hukumnya hukum murtad. Hukumnya hukum murtad. Dipenggal kepala dia. Kalau orang yang meninggalkan sholat karena kaslan, karena malas, dia tetap meyakini ini wajib, masih malas, maka apa hukumannya? Hukumannya dikasih waktu 3 hari untuk tobat. Tidak tobat, dibunuh. Setelah dibunuh, tetap diselenggarakan mayatnya sesuai Islam. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di kuburan Islam. Karena dia nggak murtad. Itu hukumnya. Orang yang tidak sholat dengan sengaja karena malas, maka dikasih waktu 3 hari sampai dia bertobat. Tidak mau bertobat, maka dibunuh, wajib dibunuh. Wujuban, kata ulama fikih, wajib dibunuh. Bukan istibaban, bukan sunnah, tapi wajib dibunuh. Ya, tapi setelah dibunuh, tetap diselenggarakan dengan dasar Islam. Karena dia dihukumi tidak murtad. Pak, hati-hati Pak. Orang-orang yang ingin khilafah Islamnya bangkit, ya. Nah, belum sholat kamu, sosoknya enggaknya. Kalau sudah tegak khilafah Islamiyah, ini akan tegak semua ini. Nah, hukuman had ini hukuman yang sudah Allah tentukan, maka tidak bisa kita rubah-rubah. Kita musyawarah, ayo kita rubah nih. Ini kalau kayak kejam nih kalau mencuri batu tangan, kita rubahlah. Nah, nggak bisa, ya, tak bisa. Selain yang ini saya sebutkan tadi, maka semua kesalahan yang lain ada hukumannya, tapi ta'zir namanya. Itu diserahkan kepada imam atau pemimpin. Nah, itu ya, ta'zir. Khair. Boleh Pak ya? Semoga Allah kasih paham insyaallah. Panjang ya. Masuk ke fikih sebenarnya. Al-qira'atu bi ahadil qira'at. Pasal baru membaca dengan salah satu qira'at. Idza tada al bi qira'ati ahadil qira', fa yanbaghi alla yazala 'ala al-qira'ati biha ma damal kalam murtabitan. Fa idzan qadha irtibatuhu falahu ay yaqra'a bi qira'ati akhar min as-sab'ah wal aula dawamuhu 'ala al-ula fiha hadzal majlis. Hukum membaca dengan satu qiraat. Kalau orang itu ahli qiraat, dia bisa baca dengan 7 qiraat. Kalau kita kan 1 qiraat semuanya, tidak ada masalah nih sebenarnya. Kalau bagi kita tidak ada masalah, karena kita nggak mampu untuk baca qiraat yang lain. Maka kalau dia memulai baca satu qiraat, disunnahkan dia terus baca dengan gaya itu, dengan qiraat itu, jangan dia berubah dalam satu majelis. Ya, selama kalam itu murtabit, ada kaitannya. Satu ruku, satu ain, ya, satu ain itu satu bacaan. Nanti kalau dia berubah dengan bacaan yang lain, qiraat yang lain, dia boleh kalau sudah kalau kita paragrafnya lain, ceritanya lain. Sudah ruku yang kedua, ain yang kedua. Dalam Quran ada ain di samping itulah. Satu ain itu satu paragraf. Artinya cerita habis. Ceritanya sempurna. Dengan ayat setelahnya itu tak ada kaitan lagi. Itu ain tuh. Ya, maka bagus itu kalau kita sholat, rukuknya di ain. Ya, habis kebacaan di ain. Karena sudah habis ceritanya. Satu paragraf habis. Ya. Kalau belum ain, masih ada hubungan dengan yang berikutnya. Gitu.
Nah, sebab itu sebaiknya kalau baca satu qiraat, tetap satu qiraat sampai habis ceritanya. Ya. Tapi yang lebih bagus lagi satu majelis. Dalam satu majelis Bapak baca dengan qiraat hafs sampai sallallahu alaihi tutup Quran hafs terus. Nanti kalau membaca lain, buka lagi majelis lain. Ya, Warosh misalnya, Hamzah, Qalun, tidak masalah kalau lain majelis. Ya. Jangan dicampur dalam satu majelis. Nah, kalau dalam sholat, maka rakaat pertama satu qiraat boleh. Rakaat kedua qiraat lain boleh. Jangan sampai satu rakaat dua qiraat atau lebih, ya. Karena itu campur namanya. Kalau sama kayak kita nih sholatnya satu rakaat Hanafi juga, Syafi'i juga, Hambali juga. Ya, satu begitu pakai. Nah, ya. Jadi karena kita ini belum pernah melihat imamnya baca qiraat lain kan, nanti insya Allah lah kira-kira santri-santri sini jadi imam qiraat insya Allah. Terkejut nanti ya. Kalau di South Afrika biasa tuh di South Afrika. Jadi terutama hari-hari Jumat itu disebar para santri yang ahli qiraat itu disebar jadi khatib dan imam di masjid. Jadi mereka imamnya baca qiraat lain. Jadi orang awamnya terbiasa mendengarkan qiraat yang lain. Tapi memang harus yang ahli, Pak. Jangan baru-baru dengar pas merane gitu coba-coba. Lagi imam duha wal laili idza saja. Harus tahu di mana beda-bedanya. Harus ada ilmunya. Faslun al-qira'atu ala tartibil mushaf. Membaca Quran dengan tertib Quran. Menurut tertib Al-Quran yang didahulukan yang kemudian dikemudiankan. Jangan diacak-acak. Baca belakang, balik ke depan, belakang, balik depan, sesuai dengan tertib, terutama dalam sholat. Ya, kalau ulama al-aula ayaqra'a ala tertibil mushaf, yang lebih utama adalah membaca menurut tertibnya Al-Quran, membaca Al-Fatihah, kemudian Baqarah, kemudian Ali Imran dan setelahnya menurut tertibnya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Yang lagi mengatakan apabila membaca di rakaat pertama setelah Fatihah baca An-Nas, Qul a'udzu bin-nas, maka rakaat yang keduanya Al-Baqarah. Setelah Al-Fatihah Alif Lam Mim gitu. Jadi kalau imam baca rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu An-Nas, maka rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Alif Lam Mim sampai Muflihun ya. Kemudian sebagian lagi ulama mengatakan yustahabu idza qara'a suratan ayaqra'a ba'daha allati taliha, disunnahkan kalau kita baca satu surat, maka diteruskan sampai setelahnya. Kalau kita sholat surah Wadduha, setelah Fatihah Wadduha, maka rakaat yang kedua disunnahkan Alam Nashrah. Tertibnya itu paling bagus. Tapi kalau enggak tertib bagaimana? Wa dalilu hadza anna tartib al-mushaf innama ju'ila lil hakadha lil hikmah. Apa dalilnya? Tertib Al-Qur'an dibuat. Al-Qur'an ditertibkan, disusun bukan berdasarkan waktu turunnya. Ya, bukan berdasarkan waktu turunnya, tapi betul-betul ilham wahyu daripada Allah. Allah kasih wahyu kepada Nabi taruh sini. Maka Al-Qur'an ditertibkan, ada hikmahnya. Maka sebaiknya membaca Al-Qur'an dengan sesuai tertib yang Allah tunjukkan. Bayang bagi ayyuhafadha 'alaiha, maka kita hendaknya mencegah tertib itu illa ma warada syar'u bi istitsna'ihi, kecuali kalau ada dalil pengecualian. Seperti apa? Salat subuh hari Jumat. Hari Jumat salat subuh. Apa sunnahnya Nabi yang buat? Rakaat pertama sajadah, lamim sajadah. Rakaat kedua Al-Insan. Jauh itu kan? Surah juz 21 dengan juz 29. Kan enggak tertib kan? Tetapi Nabi buat, boleh kita buat seperti itu. Ya. Kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha, salat Id. Nabi rakaat pertama baca surah, setelah Fatihah baca surah Qaf. Baca surah Qaf. Rakaat kedua Nabi baca Qul huwallahu ahad. Nabi baca Qul huwallahu iya, bacanya Qul huwallahu ahad. Ada lagi riwayat Nabi baca surah Al-Qamar. Surah Qaf dengan surah Al-Qamar. Kemudian salat witir, rakaat pertama baca Sabihis, rakaat kedua baca Qul ya. Jauh bedanya kan? Rakaat ketiga baca 3 Qul. Kan enggak tertib, tapi ada sunnahnya, ada dalilnya, maka diperbolehkan.
Kalau seandainya dia bertentangan dengan mualat, membaca dengan tertib Quran bagaimana? Walau khalafal muwalat wa qara'a suratan la talil ula aw khalafat tertib fa qara'a suratan tsumma qara'a suratan qablaha jaza. Kalau seandainya dia enggak tertib, apa hukumnya? Boleh. Salat enggak batal. Cuma kurang afdal, kurang utama, ya. Salat jaza boleh. Fa ja'a bidzalika atharun katsira wa qad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi raqatil ula min as-subhi al-kahf habis tsaniyah bi surati Yusuf. Dan ada riwayat Sayyidina Umar jadi imam salat subuh, rakaat pertama baca surah Kahf, juz berapa itu? Juz 15. Rakaat kedua baca surah Yusuf, juz berapa? Juz 12. Enggak, boleh enggak? Ya Umar buat, berarti boleh. Arti boleh enggak batal salatnya. Tidak batal salatnya. Tetapi ada ulama yang memakruhkan. Ibnu Abi Dawud mengatakan dari Hasan Basri, dia mengatakan annau kana yaqrahu mukhalafat tartibil mushaf. Dia memakruhkan kalau kita baca bertentangan dengan tertibnya mushaf. Yang depan dibelakangkan, yang belakang didahulukan. Makruh hukumnya, kata Hasan Basri rahmatullah alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia bertanya, Pak Abdullah bin Mas'ud, bagaimana kalau seorang laki-laki dia baca Quran terbalik? Al-Quran terbalik, artinya yang belakang didahulukan, mungkin yang depan diakhirkan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dzalika mangkusul qalbi. Dia pun hatinya terbalik. Hatinya pun terbalik itu berarti. Nah, ini maksud enggak senang kalau Quran ini. Jadi saya pernah tanya sama kawan saya, "Kau pernah khatam Quran?" Pernah katanya. Gimana cara khatamnya? Ya kalau saya hitung-hitung saya baca tuh khatam lah tuh. Jadi setiap baca Quran dia buka Quran, terserah dia lah. Nanti buka lagi, tidak ada tertib, tidak ada. Nah, kalau dihitung-hitungnya adalah 6.660 ayat itu katanya. Ternyata itu bukan khatam namanya itu. Itu bukan khatam namanya. Namanya khatam dari awal sampai akhir, ya, dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai An-Nas. Ada pembaca surah terbalik tak boleh, Pak. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Enggak boleh. Haram, ya. Adapun qiraat yang terbalik, surat ini terbalik ya, tertib terbalik betul, maka mamnu' dilarang, sangat keras larangannya. Kenapa? Karena menghilangkan keajaiban Al-Qur'an. Kalau tertib dibalik, maka menghilangkan keindahan Al-Quran. Imam Malik mengaibkannya. Sangat-sangat enggak senang, ya. Ini bahkan dia katakan hadza azim, ini besar dosanya. Jadi jangan sok-sok hafalan kuat. Ada orang gitu kan ngetes hafalan. Kamu kalau mau tahu hafalan kamu kuat, coba balik. Nah, kalau kamu bisa baca-baca terbalik, wajib kuat. Nah, tidak usah. Enggak. Itu bukan ukuran hafalan kuat, bukan. Adapun kalau kita ngapal Quran dari belakang, wa amma ta'limus sibyan min akhil mushaf ila awwali fa hasanun laisa min hadzal bab. Adapun anak-anak kecil yang kita latih untuk ngapal Quran atau baca Quran dari belakang sampai ke depan, itu hasan, bagus. Itu bukan dari bab baca Quran ini. Kenapa? Karena ngapal Quran itu dimulai daripada pendek-pendek, surah pendek-pendek. Mudah dia ngapalnya anak-anak itu. Enggak. Kalau kita langsung mulai dari Alif Lam Mim, Al-Baqarah panjang-panjang, mereka sudah kecapi keletihan. Satu ayat itu lama ngapalnya. Nah, jadi pendek-pendek, dibiasakan pendek-pendek. Juz 30, juz 29. Hampir kami baca ngapal Quran di Pakistan dari belakang. Full dari belakangnya. 30, 29, 28, 27, 26, 24, terus sampai 11, 10, 9, 8, sampai ke 1. Jadi juz yang paling akhir distorkan juz 1. Nah, itu apa hukumnya? Boleh enggak? Itu bagus, ya, tidak masalah. Maka tapi di Indonesia, ya, anak-anak itu banyak, sebagian mereka mulai dari juz 30, setelah 30 balik lagi ke juz 1. Ya, tergantung ustadznya mana yang mau, ya.
Kalau saya di pondok kami masih ikut Pakistan tertibnya dari belakang. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak tergiur ikut MTQ. Karena MTQ ya Musabaqah Al-Quran itu 1 sampai 5. Tak bisa 26 sampai 25 30 tak bisa. Walaupun dia hafal 10 juz tapi dari belakang belum bisa ikut yang 5 juz dan yang 10 juz. Kenapa? Tertibnya 1 5, 1 10, 1 15, 1 20, 1 25, 1 30. Tak boleh 30, 26, 30, 21, 30, 16. Tak masuk kategori itu. Nah. Jadi kalau anak tu enggak hafal 30 juz, belum bisa ikut MTQ. Trik untuk supaya anak jangan ikut MTQ. Kalau sudah dari depan yang hafal, lalu mujud sibuk dengan MTQ nanti. Itu istiak sendiri, Pak. Ya. Membaca Al-Quran, al-qira'atu minal mushaf, membaca dengan melihat. Membaca Al-Quran dengan melihat lebih afdal daripada membaca dengan hafalan. Membaca dengan melihat lebih afdal daripada membaca dengan hafalan. Li'anna an-nadhara fil mushaf ibaratun matlubah, karena melihat kepada mushaf adalah ibadah yang dituntut. Juga sesuatu ibadah. Jadi duduk ibadahnya, ibadah mulut, ibadah mata. Ingat. Maka berkumpullah bacaan dengan penglihatan di situ, dua ibadah. Maka inilah yang dikatakan oleh Qadhi Husain daripada sahabat kita, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan jamaah-jamaah salaf yang lain. Imam Al-Ghazali juga menukilkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak para sahabat mereka membaca Al-Quran dengan melihat mushaf dan mereka menganggap makruh, ya, enggak senang. Mereka enggak senang kalau ada satu hari yang tidak melihat mushaf. Satu hari yang terlewatkan tanpa melihat mushaf, ya Allah. Nah, jadi kita jadikan amal kita, Pak, ya. Satu hari jangan sampai terlewatkan melihat mushaf. Walaupun sebentar, tengoklah Quran. Jadi para sahabat memakruhkan dirinya kalau satu hari tidak melihat mushaf. Kemudian juga ada yang berpendapat itu tergantung kepada keadaan pribadi masing-masing. Kalau seandainya dia lebih khusyuk dan lebih tadabbur dengan melihat kitab, melihat mushaf, maka melihat lebih afdal bagi dia. Tapi kalau dia lebih khusyuk, lebih tadabbur dengan hafalan, maka baca dengan hafalan lebih afdal bagi dia. Tergantung di mana khusyuknya. Dan pendapat seperti itu. Ini mungkin pendapat yang lebih bagus dari Imam Nawawi, karena menurut keadaan orang yang berbeda-beda. Cukup, insyaAllah. Adapun melihat mushaf ketika sholat, ya, ketika sholat kita kan mushaf atau di depan kita baca, ya, kita lihat. Apa hukumnya? Dalam mazhab Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal diperbolehkan. Ya, Imam Syafi'i, Hambali, satu qaul dalam Maliki diperbolehkan. Ya, enggak masalah, Pak, melihat mushaf lagi sholat. Tapi dalam Hanafi enggak boleh, batal sholatnya. Kalau Hanafi. Kalau di Indonesia kan imam-imam Jumat subuh kan, kalau nggak hafal lihat, ya. Tarawih lihat Quran. Nah, Syafi'i nggak apa-apa. Atau makmum, ya, imam baca dengan hafalan, makmum menyimak dengan melihat, tidak masalah juga. Tidak apa-apa. Ya, cukup, insyaallah. Ada pertanyaan? Yang rasa batu itu gimana? Maksudnya yang sahabat yang nyebarkan itu sama yang kedua nih, kalau misalnya itu ada orang tua itu memang nggak bisa baca gitu, syaratnya nggak bisa, itu bisa nggak cuma hanya melihat Quran itu dia dapat pahala gitu? Iya, dapat. Pertama, siapa sahabat yang menyebarkan qiraat sab'ah ini? Qiraat sab'ah ini semua dari Rasulullah. Semua tidak ada satu qiraat yang dikeluarkan dari saku para ulama, ya. Kayak 4 mazhab ini. Siapa ikut Nabi ini? Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Dari sahabat siapa nih? Semua sahabat meriwayatkan. Jadi riwayat sahabat tidak membawa Syafi'i. Sahabat tidak membawa Maliki. Mereka meriwayatkan semua yang diambil oleh Imam Syafi'i. Ya.
Sama dengan semua sahabat meriwayatkan, semua meriwayatkan cara baca seperti ini. Cuman ini diambil oleh Imam Hafs, Imam Qalun, Warash gitu. Jadi riwayat semua sampai kepada para imam itu. Dari Nabi, sahabat, tabi'in sampai kepada mereka. Jadi tidak ada satupun qiraah yang mereka buat sendiri, tidak ada. Sama seperti mazhab dalam fikih ya. Satu pun praktek amal yang mereka buat tanpa dalil nggak ada. Semua 4 mazhab punya dalil dalam semua pendapat mereka. Setiap masalah pasti ada dalilnya dari hadisnya. Artinya tidak ada satu sahabat yang menonjol gitu kan. Maksudnya semua sahabat. Iya, ada yang menonjol dalam seperti Zaid ya, menonjol dalam qiraah, ya kan? Seperti Umar bin Khattab menonjol dalam fikih, Mu'adz bin Jabal menonjol dalam fikih, ada kemudian Zaid bin Sabit menonjol dalam ilmu faraid. Nah, itu ada gitu. Tapi tetap sahabat lain meriwayatkan juga. Kalau yang menonjol pasti ada. Dari bidang masing-masing ya. Kemudian kalau orang tua tadi hanya melihat saja, nggak bisa baca, melihat sudah pati ya, sudah pahala udah. Pahala mato. Ya. Ini kalau kita sebagai orang tua mengatakan anak itu keturunan PKI, itu gimana ya? Nah, anak kandung kita bukan kamu anak PKI, kamu anak PKI. Nggak bagus lah, nggak bagus. Tapi itu tak termasuk dalam qazaf ya. Dalam qazaf ya. Nggak bagus itu. Dia melaknat anak nggak boleh ya, atau berkata buruk kepada anak tidak boleh. Bahkan memanggil panggilan yang nggak bagus, wala tanabazu bil alqab bi'salis mulfusuku ba'dal iman. Dan kalian saling memanggil dengan laqab-laqab yang buruk. Seburuk-buruknya dosa setelah kekafiran adalah panggilan yang buruk. Bi'sal ismu mulfusuku ba'dal iman. Sepasik-pasiknya dosa. Ya, panggilan buruk nggak boleh kita. Ya. Tapi itu tidak qazaf. Yang namanya qazaf hanya menuduh orang berzina. Itu ya. Selain itu, menuduh orang mencuri, menuduh orang membunuh, menuduh orang lain tidak qazaf. Tidak qazaf. Tidak mengeluarkan keyakinan beliau. Tidak. Bahkan kita mungkin bahaya keyakinan kita. Barang siapa yang menuduh orang kafir atau orang kafir orang Islam, maka antara dua. Kembali kepada yang dituduh. Kalau dia nggak berhak mendapatkan itu, maka kembali pada yang menuduh. Daripada yang menuduh. Jangan bicara sembarangan, yang menuduh sembarangan. Nggak boleh. Tidak boleh ya. Bergurau hati. Ya. Laisal mu'min, kata Nabi, bukan orang beriman itu saya lupa bahasa hadisnya. Laisal mu'min berkat bahasa Indonesia ya, tidak ada orang beriman itu tidaklah berkata keji ya atau kotor dan berkata kasar. Ya, berkata kotornya mencarut nian. Itu bukan orang beriman kata Nabi. Jadi dia bersihkan mulut daripada mencarut, berkata keji, kotor, enggak. Yang jorok-jorok, itu jangan ngomong. Ataupun kasar, enggak jorok tapi nyakiti hati. Hitam sini. Pendek sini. Dut. Nih. Ah, itu jujur, memang gendutnya dia kan, tapi nyakitin hati, ingat. Ya. Atau dua tuh. Orang beriman kata Nabi enggak berkata seperti itu. Jaga mulut dia dari keji dan kotor. Jadi kan itu kalau iman yang bacanya sesat tadi itu tidak boleh ikut mana jodoh. Saat. Iya, saya ya, kaget lah belajar skill saatnya. Saya pun juga belum belajar juga saat ya. Ya, Pak. Ismam ya, bahkan dalam qiraat kita apa? Hafs juga ada satu ismam dalam Quran. Imalah juga. Ya, imalah satu, ismam satu. Imalah, ismam, rum, ya istilah itu ada semua. Nanti belajar mutajwid ya. Imalah satu dalam Quran kan menurut riwayat Hafs. Tapi kalau riwayat Warash hampir semuanya itu wadduha wal laili idza saja, itu imalah semua itu.
Masukkan semua ya. Itu Waras ya, dan Hamzah juga. Tapi ya, oleh Imam Hafs satu cuman Bismillahi majreha. Tidak ada bunyi e dalam Quran kecuali itu aja bunyinya itu. Majreha wa mursa. Wajib itu kalau menurut kita. Ya. Artinya wajib harus itu. Tidak boleh majreha. Harus majreha. Ya, ada suku. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam yang tidak paham imam menunjukkan jadi imam. Dari bahas mana ya? Maka sebaiknya kalau memang kita nih qari ya, memang kita nih qari, imamnya ghair qari, tidak qari atau ummi. Ya, ummi dalam bahasa kitab itu ummi, la yu'ammi ya la ya ummul ummiyu bil qari, atau tidak boleh orang ummi mengimami orang yang qari, maka tidak sah salatnya. Siapa yang enggak sah? Qari'nya itu, makmumnya enggak sah. Ya, karena dia tahu baca Quran, ikut baca yang benar. Setelah imamnya baca yang salah. Nah, cuma sekarang nih ukuran benar salah itu tidak ada patokan. Ya, tergantung pada ilmu masing-masing. Diserahkan kepada ilmu masing-masing. Tapi kalau saya sampaikan bahwa jangan mudah kita menghukumi batalnya sholat imam. Tidak semudah itu batal, karena tingkatan batal itu ya mungkin menurut sebagian ulama ini batal, tapi menurut sebagian lagi enggak batal. Maka sebaiknya kita ambil jalan aman tidak membatalkan sholat imam. Jadi kita enggak mufaraqah. Ya. Kecuali memang kalau betul-betul fatal kesalahannya diketahui dengan jelas, boleh kita mufaraqah. Tapi kalau kita juga tanggung-tanggung ilmunya, ya, maka sebaiknya nggak usah lah berfatwa ya. Ya. Itu kalau yang imamnya ada basa-basi orang karena nggak tahu itu yang dapat dosanya. Ya, imamnya lah. Kalau seandainya memang dia nggak layak jadi imam, biarlah. Apa yang menunjuknya juga panitia yang ya, apa dalil dia menunjukkan kalau seandainya dia berpendapat masih sah imamnya ini masih sah. Karena itu kembali kepada istihad, maksudnya istihad lagi. Tapi kalau sudah disepakati ulama nggak ada ikhtilaf bahwa tidak sah imam itu masih ditunjuk, ya salah betul. Kalau masih mukhtalaf fi, masih berbeda, maka ini kalau kita lapangkan, kita mudahkan apa fikihnya membatalkan sholat orang lain, bahaya nanti Pak. Nanti kita akan berfatwa tidak sah sholat di belakang salafi. Salafi berfatwa tidak sah sholat di belakang NU. NU akan berfatwa tidak sah sholat di belakang Muhammadiyah. Saling fatwa gitu nanti. Karena kalau ditelusuri bisa jadi. Kalau saya ya belajar Pak Mahtab ini nih. Kita bisa berfatwa tidak sah sholat di belakang Hanafi, tidak sah. Kenapa? Karena Hanafi tak pakai wudhu, niat nggak pakai wudhu, pakai niat. Wudhu nggak pakai niat. Gimana sah sholatnya? Ada wudhu, tahu nggak? Karena nggak pakai niat wudhunya. Dalam akidah kita, dalam syariat, tidak sah wudhu dia karena nggak ada niat. Bagaimana sholat sah? Jadi ribet. Jadi kita nih orang awam nih bagus, jangan sampai berfatwa tidak sah seorang lain. Sahabatlah insyaallah. Ya, ilmu ilallah sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kami para ustaz bebas takut menghukumi orang yang tidak sah. Ya. Oke, orang kita tidak sah sholat bagi orang salafi, wahabi. Pergi ke Mekah, sholat dewean. Imamnya wahabi semua. Nah, kenapa? Karena akidah yang nggak benar. Karena mereka wudhunya di atas kaos kaki.
kaos kaki nggak dilepas. Jadi memang tuh hambal dia seperti gitu. Jadi kalau basuh kaki, kalau pakai kaos kaki, itu kaos kaki dilap, kaos kaki dilap, bukan khuf, bukan kaos kaki. Kalau kita nggak sah wudhu seperti itu. Kalau wudhu yang nggak sah, kan salatnya sah. Kalau mau terus kan, jadi ribet ini ya. Nah, masalah ikhtilaf ini luas, masalah luas. Maka kita diminta luaskan hati kita. Ya, luaskan hati kita. Cukup insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. ربنا الخلق طهره فلا يحوي